Tabe, Beri Makareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aura Lagea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Eksekusi terpidana perkebunan di Kejaksaan Negeri Buol diwarnai kericuhan. Dua pengedar narkotika jenis sabu-sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Buol. Nelayan batu suya yang terjatuh dari kapal akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Eksekusi terpidana perkebunan bernama Mada Yunus di kantor Kejaksaan Negeri Buol Rabu siang diwarnai ketegangan. Keluarga terpidana bersitegang dengan petugas saat Mada Yunus digiring paksa menuju mobil tahanan. Eksekusi dilakukan kepada Mada Yunus menyusul putusan inkrah dari Pengadilan Tinggi Palu yang menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara atas perkara tindak pidana perkebunan yang melibatkan perusahaan kelapa sawit PT Harta Timur Daya Inti Plantations atau HIP. Kepala Seksi Intelijen Kejari Buol, Arbin Nu'man, menyebutkan jika sebelum dilakukan eksekusi, pihak kejaksaan telah melayangkan panggilan sebanyak 3 kali kepada Mada Yunus. Namun terpidana menolak panggilan untuk menjalani putusan dan melakukan perlawanan. Bahwa yang bersangkutan telah kami panggil sebanyak 2 kali dan telah kami upayakan untuk eksekusi sebanyak 2 kali, akan tetapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk dilakukan eksekusi. Maka dari itu pada hari ini kami lakukan upaya eksekusi ketiga dan yang bersangkutan tetap berupaya menolak untuk dilakukan eksekusi, sehingga kami dari Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Buol melakukan upaya paksa dalam hal pelaksanaan eksekusi tersebut. Setelah terjadi ketegangan, tim eksekutor akhirnya melakukan upaya paksa dan membawa terpidana menuju lapas kelas 3 Leok dengan menggunakan mobil tahanan. Muhammad Syamanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Kenapa kamu main kekerasan begitu? Jangan main kekerasan! Satuan Reserse Narkoba Polres Buol menangkap 2 pengedar narkotika jenis sabu-sabu Selasa malam. Dari tangan tersangka berinisial RA dan RO ini, polisi menyita 11 paket sabu-sabu siap edar. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi sabu-sabu di Desa Ngune, Kecamatan Lakea. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak menuju lokasi kejadian dan menangkap 2 orang laki-laki. Saat digeledah, ditemukan belasan paket sabu-sabu seberat 12,53 gram. Polisi juga menyita 1 unit ponsel dan peralatan sabu-sabu lainnya. Usai diinterogasi polisi, kedua tersangka digelandang ke Mapolres Buol untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kami dari Sat Narkoba Polres Buol berdasarkan informasi dari masyarakat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pengedar. Alhamdulillah kami dapatkan barang bukti seberat 12,53 gram. Kejadiannya tepatnya di Desa Ngune, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Buol. Mereka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Muhammad Syamanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol.
Puluhan petani tambak dari Desa Salonsa Jaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, mendatangi kantor DPRD Morowali Rabu siang. Mereka menuntut sejumlah perusahaan untuk membayar kompensasi akibat menurunnya hasil tambak yang tercemar limbah tambang. Para petani tambak ini menemui pihak DPRD Morowali untuk memfasilitasi pembayaran dana kompensasi akibat dampak dari pihak perusahaan. Dalam pertemuan itu, para petani menyampaikan keluhan dan dampak yang dirasakan akibat perusahaan tambang. Sejak hadirnya perusahaan tambang tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan para petani tambang. Bukan hanya hasil tambak yang menurun, pencemaran juga berdampak pada sumber air bersih warga. Salah seorang petani bahkan menggebrak meja karena kesal dengan tindakan dari pihak perusahaan. Mudah-mudahan semua perusahaan itu, karena tidak ada beberapa perusahaan yang tidak bisa mengambil kebijakan dan dikasih dalam jangka waktu 1 minggu. Dan semoga dalam 1 minggu itu tidak ada lagi perubahan sesuai permintaan petani tambak yang ada di Desa Salonsa. Saya sempat talang ini Pak, 2021. Saya menuntut hak saya tanggal 11 September 2021 saya sempat talang ini Pak jalannya. Karena dia tidak akui bahwa dia merusak di dalam itu, saya tuntut hak saya. Malah saya di BAP Pak. Lucu ini Morowali. Apa sampai saya katakan lucu? Aneh tapi nyata. Yang betul Pak. Saya terpanggil di BAP. Menanggapi tuntutan itu, pihak DPRD Morowali mengeluarkan rekomendasi agar pihak perusahaan segera membayar ganti rugi akibat pencemaran limbah tersebut. Jika poin-poin ini tidak diindahkan oleh pihak perusahaan, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk meninjau kembali terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang yang ada di Salonsa, khususnya yang mengakibatkan kerugian petani tambak yang ada di Salonsa. Karena hasil kunjungan lapangan baik Dinas Perikanan maupun Dinas Lingkungan Hidup itu sudah terukur semua, baik penglihatan kasat mata maupun lewat kajian-kajian secara teknis. Usai mendengarkan penjelasan anggota DPRD tersebut, puluhan petani pun membubarkan diri dengan tertib. Rudi Andi Mairi dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali.